Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febitrisya Kartika, NIM 180803102018. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan bagi hasil. Pendahuluan. Berkaitan dengan perhitungan bagi hasil dari pendapatan yang diterima, bank syariah dapat berada dalam dua posisi yang berbeda, yaitu yang pertama, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sahibul mal. Yang kedua, bagi hasil pendapatan antara bank dengan nasabah, di mana bank sebagai sahibul mal dan nasabah sebagai mudarib. Tahapan perhitungan bagi hasil. Adapun tahapannya yaitu menentukan bagi hasil yang akan digunakan, lalu menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana, dan yang terakhir, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang disepakati. Menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, dan menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Revenue yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Lalu, ada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Dalam praktek perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga meliputi yang pertama, margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istina. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Lalu, yang kedua, pendapatan sewa bersih. Dalam hal ini, pendapatan sewa bersih adalah selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan sewa. Lalu yang ketiga, bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Perbedaan prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Dasar perhitungan bagi hasil. Prinsip revenue sharing pendapatannya didapatkan dari bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya. Lalu dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah pendapatan operasional lainnya, dikurangi beban operasional, lalu mendapatkan laba atau rugi bersih. Untuk prinsip profit sharing sendiri, pendapatan didapat dari bagi hasil, margin, sewa, dan lainnya. Lalu dikurangi beban operasional pembiayaan mudharabah, lalu mendapatkan laba atau rugi bersih. Menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah sebagai berikut. Yang pertama, seluruhnya pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Lalu yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, dan sebagian pendapatan dari modal bank. Dan untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan, terdapat tiga alternatif pendekatan. Pendapatan yang akan dibagi hasil dihitung berdasarkan pertama, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Lalu yang kedua, sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah. Dan yang terakhir, seluruh sumber dana. Perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana
dari dana mudharaba saja. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSD. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Rumusnya adalah RSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dibagi jumlah hari. Yang kedua, menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena saldo untuk masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Rumusnya RSP sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dibagi jumlah hari. Dan yang ketiga, menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Pendapatan untuk bagi hasil dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan. Contohnya, pendapatan bagi hasil sama dengan 200 juta rupiah dibagi 400 juta rupiah lalu dikali 2 juta rupiah. Dan di sini ada tabel perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharaba. Penghimpunan dananya didapatkan dari tabungan mudharaba. Rata-rata harian saldo sumber dananya sebesar 60 juta. Lalu ada deposito mudharaba. Rata-rata harian saldo sumber dananya sebesar 140 juta. Lalu ada jumlah sumber dana. Rata-rata harian saldo sumber dananya sebesar 200 juta. Dan untuk penyaluran dananya didapatkan dari jual beli. Rata-rata harian pembiayaannya sebesar 180 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 550.000. Yang kedua, ada ijarah. Rata-rata harian pembiayaannya sebesar 30 juta rupiah dan untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 100.000. Lalu yang ketiga ada bagi hasil. Rata-rata harian pembiayaannya sebesar 140 juta rupiah dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050.000. Dan penyaluran lainnya di rata-rata harian pembiayaannya sebesar 50 juta rupiah dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 300.000 rupiah. Jumlahnya rata-rata harian pembiayaan sebesar 400 juta dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 2 juta dan pendapatan untuk bagi hasilnya sebesar 1 juta. Dan di sini ada tabel untuk perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari sumber dana mudharaba dan wadiah. Untuk prinsip wadiah kita dapatkan dari tabungan wadiah. Rata-rata hariannya sebesar 50 juta rupiah. Lalu ada giro wadiah. Rata-rata hariannya sebesar 80 juta rupiah. Di jumlah mendapatkan 130 juta rupiah. Dan untuk penghimpunan dananya kita dapatkan dari tabungan mudharaba, rata-rata hariannya sebesar 60 juta rupiah, dan deposito mudharaba, rata-rata hariannya sebesar 140 juta rupiah. Jumlah menjadi 200 juta rupiah. Jumlah sumber dana yang kita miliki sekarang ada 330 juta rupiah. Dan untuk penyaluran dananya sendiri, yang pertama ada jual beli. Rata-rata hariannya 180 juta rupiah, pendapatan penyaluran dananya sebesar 550.000. Lalu ada ijarah, rata-rata hariannya sebesar 30 juta rupiah, dan untuk pendapatan penyaluran dananya sebesar 100.000. Lalu ada bagi hasil, rata-rata hariannya sebesar 140 juta rupiah, pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050.000 rupiah, lalu ada penyaluran lainnya rata-rata hariannya sebesar 50 juta rupiah, dan pendapatan penyaluran dananya sebesar 300.000 rupiah. Di jumlah mendapatkan semuanya menjadi 400 juta rupiah. Untuk pendapatan penyaluran dananya sendiri mendapatkan 2 juta rupiah dan pendapatan untuk bagi hasil
sebesar 1.650.000. Di sini ada tabel untuk perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Prinsip wadiah didapatkan dari tabungan wadiah yang rata-rata hariannya sebesar 50 juta rupiah, lalu giro wadiah rata-rata hariannya sebesar 80 juta rupiah, dijumlah menjadi 130 juta rupiah, lalu ada penghimpunan dananya didapatkan dari tabungan mudharabah rata-rata hariannya sebesar 60 juta rupiah, lalu deposito mudharabah sebesar 140 juta rupiah dijumlah menjadi 200 juta rupiah. Lalu ada modal rata-rata hariannya sebesar 70 juta rupiah dijumlah menjadi 70 juta rupiah dan jumlah sumber dananya rata-rata hariannya sebesar 400 juta rupiah. Untuk penyaluran dananya ada jual beli. Rata-rata hariannya sebesar 180 juta rupiah, pendapatan penyaluran dananya sebesar 550.000 rupiah, ijarah rata-rata hariannya sebesar 30 juta rupiah, pendapatan penyaluran dananya sebesar 100.000, lalu bagi hasil rata-rata hariannya sebesar 140 juta rupiah, pendapatan penyaluran dananya sebesar 1.050.000 rupiah, dan penyaluran lainnya sebesar 50 juta rupiah, dan pendapatan penyaluran dana sebesar 300.000 rupiah. Dijumlah sama dengan 400.000 rupiah untuk rata-rata hariannya, dan 2 juta untuk pendapatan penyaluran dana, dan 2 juta untuk pendapatan untuk bagi hasil. Tentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dari data dalam tabel 15.3 dan tabel 15.4 dihitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo rata-rata sumber dana dikali jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Contohnya, proporsi tabungan mudharabah sama dengan 30 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah dikali 1 juta rupiah, maka proporsi tabungan mudharabah sebesar 150.000 rupiah. Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut. Pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Contohnya, pendapatan nasabah tabungan mudharabah sama dengan 150.000 dikali 40% sama dengan 60.000. Pendapatan bank dari tabungan mudharabah sama dengan proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil bank. Contohnya, pendapatan bank dari tabungan mudharabah sama dengan 150.000 dikali 60% sama dengan 90.000. Untuk perhitungan sumber dana, deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, mengikuti perhitungan yang sama dengan perhitungan tabungan. Equivalent rate. Equivalent rate sama dengan pendapatan nasabah dikali 365 dikali 100% dibagi saldo rata-rata dikali 30. Contohnya, equivalent rate sama dengan 60.000 dikali 365 dikali 100% dibagi 30 juta dikali 30. Equivalent rate sama dengan 2,43%. Untuk sumber dana deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan menggunakan rumus yang sama dengan sumber dana tabungan. Tabel equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah. Yang pertama, tabungan mudharabah, saldo rata-rata sebesar 30 juta rupiah, proporsi pendapatan dibagi sebesar 150.000 rupiah, untuk nasabah, nisbahnya sebesar 40%, pendapatannya sebesar 60.000, dan EQR sebesar 2,43%. Untuk bank, nisbahnya sebesar 60% dan pendapatannya sebesar 90.000 rupiah. Deposito mudharabah didapatkan dari 1 bulan, saldo rata-ratanya sebesar 40 juta rupiah,
proporsi pendapatan dibagi Rp200.000, untuk nasabah nisbahnya 60%, pendapatannya Rp120.000, EQR-nya 3,65%. Dan untuk bank, nisbahnya sebesar 40% dan pendapatannya sebesar Rp80.000. 3 bulan, saldo rata-ratanya sebesar Rp60 juta, proporsi pendapatan dibagi sebesar Rp300.000, untuk nasabah nisbahnya sebesar 65%, pendapatannya sebesar Rp155.000, EQR-nya 3,95%, untuk bank nisbahnya sebesar 35% dan pendapatannya sebesar Rp105.000. 6 bulan, saldo rata-ratanya sebesar Rp50 juta, proporsi pendapatan dibaginya Rp250.000, untuk nasabah nisbahnya sebesar 65% dan pendapatannya sebesar Rp162.500, EQR-nya sebesar 3,95%, dan untuk bank nisbahnya sebesar 35% dan pendapatannya sebesar Rp87.500. 12 bulan, saldo rata-ratanya sebesar Rp20 juta, proporsi pendapatan dibaginya sebesar Rp100.000, untuk nasabah nisbahnya sebesar 70%, pendapatannya sebesar Rp70.000, EQR-nya 4,26%, dan untuk bank nisbahnya sebesar 30% dan pendapatannya sebesar Rp30.000. Untuk saldo rata-ratanya Rp0 dan proporsi pendapatan dibagi Rp1 juta, untuk nasabah pendapatannya Rp607.500 dan untuk bank pendapatannya Rp392.500. Setelah equivalent rate diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut. Bagi hasil nasabah sama dengan saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari dikali equivalent rate dibagi 365 hari dikali 100. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.